Baik, diskusinya ini akan 3 arah ya Pak ya. Saya akan mulai dulu dari Pak Dhani. Pak Dhani, saat ini bagaimana tren transaksi properti? Apakah sudah mulai kembali stabilkah atau sudah mulai terjadi adanya lonjakan? Bagaimana yang Anda ketahui Pak Dhani? Silahkan. Baik. Eh, jadi kalau kita bicara terkait perumahan, memang di tahun 2022 secara umum sudah terjadi peningkatan yang relatif cukup baik. Jadi kalau kita bicara data dari Bank Indonesia, dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021, itu terjadi peningkatan yang relatif cukup stabil di tahun 2022. Jadi kalau kita bicara misalkan harga gitu ya, itu rata-rata pertumbuhannya di atas 1%. Jadi hingga di kuartal 4 tuh bisa 2% gitu pertumbuhannya, relatif cukup ini year on year ya. Lalu kemudian kalau dari sisi perumahan sendiri, penjualannya, jadi di kuartal ketiga tahun 2022 itu sempat terjadi peningkatan hingga 13%. Sementara di kuartal 4 memang sekitar 4%. Jadi sebetulnya ini relatif satu data yang sudah cukup baik, artinya permintaan akan perumahan ini relatif cukup meningkat dibandingkan pada pasca periode pandemik di tahun sebelumnya. Jadi 2022 sudah relatif baik. Dan tahun ini kami juga mendapatkan informasi dari rekan-rekan di developer bahwa penjualan di lokasi mereka juga relatif baik. Ada beberapa penjualan sudah sold out malah ya di beberapa lokasi. Jadi rasanya pertumbuhan ini positif ya. Kami harapkan ini akan terus berlanjut di tahun ini gitu. Oke, saya ingin ke Pak Jung Hans. Pak Jung Hans ini kan tadi menurut Pak Dhani 2022 trennya sebenarnya sudah membaik dari sebelum dari masa pandemi begitu. Bagaimana Anda melihat tren penjualan rumah ataupun minat orang dalam menjual rumahnya di Fast Houses? Apakah ada peningkatan juga sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang? Silakan Pak. Kalau dari Fast Houses, fokusnya kita adalah ke market secondary. Jadi 95% dari pembeli kita adalah end user, dan end user tersebut lebih berani membayar harga premi kalau misalnya rumahnya sudah kondisi bagus, sudah siap huni, diberikan solusi dan lain-lainnya. Jadi kalau dari sisi kita menganalisa bahwa end user demand tetap ada, housing shortage di Indonesia sekitar 12 juta. Dan 50% dari peminat adalah di kaum milenial umur 27 sampai umur 42. Jadi kita melihat secara fundamental demand masih cukup kuat. Oke, kalau saya berdasarkan hasil riset saya, Fast Houses ini kan memang fokusnya adalah secondary house, ya kan? Apakah di tahun 2022 ini kemarin ada terjadi lonjakan orang-orang yang menjual rumahnya, Pak? Itu yang ingin saya ketahui dari Fast Houses ini, Pak. Sebenarnya kalau di market secondary itu 70% dari total transaksi. Jadi orang yang menjual rumah tetap ada. Tapi untuk menjual rumah bukan sesuatu yang gampang karena yang menjual rumah di market secondary mereka cenderung individu. Jadi individu menjual rumah rata-rata mungkin 1 tahun sampai 1,5 tahun. Jadi ini menjadi sebuah situasi yang cukup stressful bagi mereka. Tunggu 3 bulan belum tentu ada yang visit gitu. Jadi dari sisi kita sebagai Fast Houses ingin memberikan solusi bagi seller di market secondary supaya mereka bisa menjual rumah mereka dengan waktu yang lebih cepat dan harga yang lebih fair. Oke, waktu yang lebih cepat dan juga harga yang lebih fair. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa saja yang disediakan oleh Fast Houses ini. Tapi saya juga ingin tahu dari Pak Dhani. Pak Dhani, sebenarnya tren dari penjualan secondary house ini seperti apa, Pak? Boleh kita coba bicarakan trennya di tahun 2023 ini sehingga kita dapat gambaran. Silahkan Pak Dhani. Baik. Jadi memang secondary house dengan primary ini agak sedikit berbeda, tapi biasanya mereka cukup beriringan. Jadi pada saat di primary itu mengalami peningkatan dari sisi penjualan, biasanya di secondary juga mereka relatif terjadi peningkatan gitu ya, karena memang permintaan itu terbentuk gitu ya. Nah, kalau kami melihat memang di secondary itu juga relatif mengalami pertumbuhan. Kalau kami lihat data-data dari rekan-rekan di lapangan, itu untuk suplai perumahan itu memang mengalami peningkatan dari sisi secondary. Jadi memang cukup banyak orang-orang yang
kembali memasarkan rumah-rumahnya di tahun 2022 dan 2023 gitu ya. Nah, tapi tentunya peningkatan ini bukan berarti ini kebutuhan akan dari sisi mereka selalu butuh uang tujuannya gitu ya. Tapi juga bisa macam-macam alasannya. Tapi artinya bahwa di sini ada satu pertumbuhan transaksi juga terjadi gitu ya. Jadi ada satu keinginan dari orang-orang untuk bahkan untuk melakukan upgrade gitu ya. Jadi mereka melakukan penjualan rumahnya, lalu mereka beli rumah baru gitu ya. Jadi secondary kami melihat seiring dengan pertumbuhan di primary, jadi mereka juga memang mengalami peningkatan. Oke. Kalau misalkan tadi Bapak bilang bukan hanya untuk butuh uang, bisa macam-macam alasan. Apa aja Pak? Boleh dikasih gambaran ke kita Pak? Ya, memang yang paling umum tentunya kalau di masa pandemi kemarin itu rata-rata istilahnya BU ya, karena Ya, memang ada kebutuhan ya. gitu ya. Sehingga terus terang harga itu pun kemarin sempat menurun relatif dalam gitu ya kalau di secondary. Tapi sejak 2021, 2022 ini kondisinya sudah agak berbeda. Jadi mereka sudah bisa menahan, mereka sudah punya dana gitu ya. Jadi penjualan ini lebih banyak karena mereka ingin melakukan satu transaksi-transaksi lainnya. Jadi misalkan mereka sebelumnya berinvestasi di rumah, lalu mereka ingin melakukan pembelian lagi di rumah yang lain gitu ya. Baik itu untuk kebutuhan investasi, kebutuhan pribadi. Nah, akhirnya mereka melakukan penjualan. Oh, I Nah, see. mereka juga kadang ingin berinvestasi di bisnis lain gitu ya. Mhm. Nah, salah satu modalnya mereka menjual rumahnya gitu ya. Jadi Oke. sebetulnya karena banyaklah alasannya gitu. Yes. Saya ingin kembali ke Pak Yung Hans. Pak Yung Hans, eh, PropTech di Indonesia itu tidak hanya Pas House. Apa sebenarnya yang membedakan Pas Houses dengan PropTech lainnya? Model bisnis apa sih Pak yang diunggulkan dari Pas Houses ini Pak? Dari sisi Pas Houses kita memprioritaskan dari sisi penjual gitu. Jadi kita memberikan all-in solution bagi sellers. Jadi kalau balik lagi permasalahan menjual rumah, saat ini untuk menjual rumah mungkin pasang spanduk, coba cari beberapa agent dibantu, coba listing di online. Tapi dari sisi Pas Houses kita memberikan end-to-end solution bagi sellernya. Jadi dari sisi kita ada pricing algorithm yang memberikan harga yang fair untuk transaksi rumah tersebut. Kita membantu membiayakan renovasi rumah mereka supaya menjadi rumah siap huni. Dan kita juga melakukan staging furniture. Terus kita memasarkan rumah tersebut di berbagai offline maupun online channel supaya mendapatkan end user buyer yang lebih banyak yang bisa membayarkan price premium ya untuk rumah siap huni. Dan kita membawa buyernya juga untuk proses aplikasi KPR. Jadi aplikasi KPR ini sesuatu yang cukup susah, di mana 50% dari aplikasi KPR itu di-reject gitu. Jadi kita memberikan end-to-end solution ke seller dan ke buyer supaya transaksi tersebut bisa berhasil terjadi. Kalau tadi Bapak menyebutkan akan ada renovasi ataupun staging furniture. Artinya ketika ada seller mau menjual rumah akan ada tim khusus untuk memantau memberikan penilaian atau seperti apa sistemnya Pak? Betul. Jadi setiap rumah kita akan melakukan survei dan kita akan memonitoring renovasi sampai rumah kondisinya siap huni. Staging furniture. Jadi seperti membuat show unit. Jadi dari sisi pembeli datang ke rumah melihat, wah rumahnya siap huni dan udah kondisinya bagus. Jadi mereka lebih suka dan lebih berani membayar price premium juga. Oke. Dan tadi juga Bapak sempat menyebutkan untuk bisa mencari harga fair. Nah, harga fair ini bagaimana sistem yang ditawarkan untuk dicarinya, Pak? Jadi Pas Houses intinya adalah technology company. Jadi kita mengkolek data-data secara proprietary. Kita ada database proprietary yang kita membangun sendiri. Dan dari situ kita bisa memberikan rekomendasi harga kepada pihak penjual berdasarkan data-data real yang sudah kita collect. Jadi dari sisi penjual bisa mengambil keputusan yang lebih baik bagi penjualan rumah mereka daripada mereka menunggu 1–1,5 tahun. Dengan kita bisa dalam waktu mingguan maksimal 4–6 bulan. 4–6 bulan bisa terjual? Betul. Dalam kurun waktu 4–6 bulan.
sejauh ini yang paling banyak dicari untuk kategori rumah di kisaran harga berapa Pak berarti? Nah, Pas Houses fokus saat ini di Bodetabek. Jadi price range rumah tapak di 500 juta sampai 3 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang fokusnya kita ke rumah middle class. Rumah middle class ya, dari 500 juta sampai dengan 3 miliar. Boleh digambarkan Pak, ini proses dari orang mau menjual rumah sampai akhirnya nanti bisa dan juga sudah masuk di Pas Houses ini seperti apa Pak prosesnya? Jadi dari sisi sellernya dikunjungin, ketemu kita lewat platform Pas Houses, lalu mereka mengisi informasi tentang rumah mereka seperti luas tanah, luas bangunan, usia bangunan. Apabila rumah tersebut cocok masuk ke kriteria Pas Houses, dari tim kita ada yang akan mengsurvei langsung ke rumah dan memberikan informasi tentang harga rumah mereka, biaya renovasi, serta solusi-solusi dan pengalaman Pas Houses menjual rumah di daerah tersebut. Jadi dari sisi seller kalau sudah setuju tanda tangan kesepakatan sama Pas Houses, baru kita mulai proses value add, renovasi, dan staging furniture-nya. Jadi ini semua proses ini kita namanya high tech high touch. Jadi kita tetap perlu menjual rumah, itu sebuah keputusan yang besar. Jadi pengalaman menjual rumah mungkin setiap 10 tahun, 15 tahun. Jadi ada sebuah platform institusi yang bisa dipercayai seperti Pas Houses, itu sangat membantu untuk penjual rumah. Saya ingin ke Pak Dhani. Pak Dhani, kalau tadi kita mendengarkan beragam solusi sudah dihadirkan oleh Pas Houses, mungkin belum lengkap, tapi banyak sekali bantuan ataupun kemudahan yang akan diberikan kepada seller. Sebenarnya Pak, apa sih yang paling sulit untuk seller ataupun penjual rumah second ketika melakukan penjualan? Bagaimana sulitnya mereka mencari pembeli kah, atau mungkin legalitas kah? Apa sebenarnya Pak? Ya. Sebetulnya kalau kita bicara kesulitan, ini ada di dua sisi ya. Itu baik dari sisi penjual maupun pembeli. Jadi dari sisi penjual sendiri sebetulnya memang mereka tidak mudah memang untuk mendapatkan pembeli yang betul-betul menginginkan rumahnya dengan harga yang baik tentunya ya. Nah, sementara dari sisi pembeli sendiri, kesulitan membeli rumah second itu adalah pertama cara bayar. Kadang mereka tidak tahu bagaimana caranya menghubungkan dengan perbankan gitu ya. Kemudian keadaan rumah yang memang tidak nyaman gitu ya, karena kan tadi apa adanya biasanya ya. Nah kemudian ada juga misalkan lingkungannya ya tidak terasa nyaman gitu ya. Nah itu kemudian kalau dari sisi tadi agent sendiri banyak persaingan ya. Jadi antar agent sendiri mereka saling bersaing untuk menjual satu rumah. Nah ini yang menyebabkan kadang harga itu sulit untuk dijaga dengan baik gitu ya. Nah tadi saya dengar dari penjelasan tadi, memang itu beberapa sudah masuk ke dalam solusi yang rasanya sangat baik ya. Dari sisi tadi keadaan hunian yang disediakan nantinya Akan tidak siap perlu huni. lagi siap huni lah gitu Iya. ya. Itu satu kendala yang selama ini kami melihatnya sebagai salah satu yang utama juga ya. Lalu kemudian tadi menghubungkan dengan KPR gitu ya. Tentunya di sini juga dari sisi harga sih. Kami setuju tadi bahwa end user kalau udah suka sama satu rumah, mereka biasanya harga itu lebih fleksibel. Tapi kalau misalkan mereka melihat rumahnya tidak nyaman, mereka akan mendorong harga seminimal mungkin gitu. Nah ini yang jadi kendala bagi penjual pada saat mereka tidak bisa bernegosiasi dengan baik dengan pihak pembeli. Gitu.